Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, terima kasih jazakumullah khair masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Tentunya masih pada tema kali ini, yaitu tentang hakikat puasa. Kita akan lanjut bersama Ustadz Ali. Ustadz, kita lanjut pembahasan kita Ustadz. Kalau tadi kan saya menanyakan definisi puasa, sudah terjawabkan tadi. Nah sekarang saya mau nanya tentang temanya juga nih. Isinya dari tema ini kan hakikat puasa. Nah ini maksud dengan hakikat puasa itu seperti apa Ustadz? Jadi hakikat itu kan satu bahasa yang sangat tinggi ya, maknanya. Ada syariat, ada hakikat. Kalau syariat itu perjalanan. Tapi kalau hakikat itu tujuan. Nah, tujuan. Jadi apa tujuan kita berpuasa? Itu yang pertama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menurut kalangan sufi bahwa hakikat puasa itu mengendalikan diri dari nafsu duniawi, mengendalikan diri dari nafsu duniawi, mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang membuat diri kita ini menjadi dosa yang sehingga Allah murka sama kita. Nafsu, ambisi duniawi yang intinya tidak bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Itu hakikat puasa. Karena tujuan kita adalah Allah, jadi puasa kita juga harus karena Allah. Ibadah kita karena Allah, makan minum kita karena Allah, melangkah kita karena Allah, dalam bentuk kebaikan yang kita lakukan harus karena Allah. Semuanya harus karena Allah. Itu apalagi sekarang di bulan puasa ini kan pahala dilipat gandakan ya. Tunjukkan semua itu adalah karena Allah. Karena pahala yang kita dapatkan kalau niatnya karena Allah, insya Allah akan sampai pada tujuan. Tapi kalau seandainya kita puasa hanya ingin menunjukkan kepada, mohon maaf, orang tua kita, mertua kita, atau pasangan kita, atau kepada manusia, nggak akan nyampe tujuan tersebut kepada Allah. Berarti semua itu bukan karena Allah. Saya puasa karena saya malu dengan teman kerja, mereka pada puasa, saya enggak, jadi ikut-ikut puasa. Berarti bukan karena Allah. Enggak akan sampai, karena hakikat itu tujuan. Ya, sampainya mau di mana? Kalau sampainya tujuan kita Allah, ya harus benar-benar karena Allah. Itu hakikat puasa. Makanya harus karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya juga harus karena Allah. Apalagi puasa ini merupakan suatu perintah ya, kewajiban yang harus kita lakukan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa ini diwajibkan bagi kamu, ya kan? Diwajibkan kepada khusus untuk umat muslim. Berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang yang sesudah kita, para nabi, para syuhada, para siddiqin, orang-orang soleh terdahulu, orang tua dulu, nenek moyang kita, itu diwajibkan khusus untuk umat muslimin. Nah itu. Baik, Ustaz. Tapi kan hakikat puasa tadi ada tujuan ya untuk mengendalikan diri di selama bulan puasa. Tapi kan kalau misalkan orang yang katakan dia mampu untuk menjalankan puasa dan mendapatkan pahala. Tapi ketika orang yang bekerja, alasannya dengan bekerja dia tidak puasa, tidak ada unsur syar'i, itu ganjaran yang didapat apa tuh Ustaz? Dia nggak puasa. Nggak puasa. Dia alasannya kerja tanpa unsur syar'i gitu. Tetap nggak ada alasan, karena kewajiban tetap harus kewajiban. Ya, seperti sholat ini kan sebuah kewajiban. Mau dalam kondisi apapun namanya kewajiban harus kita lakukan. Nggak bisa sambil berdiri sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk ya sambil berbaring. Sambil berbaring nggak bisa. Mungkin dengan ucapan nggak mampu, dengan isyarat mata. Kalau dengan isyarat mata sudah nggak mampu, kita sudah dalam keadaan koma, mungkin ya. Ya itu sudah urusan Allah. Jadi kalau dengan kediaman mata pun sudah nggak mampu, mati saja kan begitu intinya. Orang itu sudah mati, sudah meninggal kan gitu. Puasa juga sama, nggak ada alasan kerja keras, kerja berat, nggak ada alasan. Karena apa? Ini merupakan satu kewajiban yang harus dijalankan, ya. Itu wajib, nggak ada alasan karena saya kerja berat. Insya Allah kalau diniatkan nggak mungkin nggak akan bisa, pasti akan bisa. Jadi tergantung innama a'malu binniyat. Kalau niatnya sungguh-sungguh, insya Allah akan bisa. Seperti istilah bahasa menjada wajada, ya kan? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan
mampu, akan bisa, akan mendapatkan hasil. Karena apa? Sehebat apapun usaha yang kita lakukan, kalau sungguh-sungguh pasti tidak akan membohongi hasil, ya kan? Kalau kita sungguh-sungguh, walaupun kerja kita keras, kerja kita berat, sungguh-sungguh, pasti hasilnya kita akan mampu. Nah, itu tergantung hati dan niat kita, itu intinya. Iya, berarti kan kalau misalkan kita nggak puasa kan pas Idul Fitrinya juga kayak ada yang kurang kan ya Ustadz, kayak nggak lengkap gitu kan. Pasti. Kayak yang lain kok bahagia, kok saya kayak kurang. Nah, berarti kan puasanya dia nggak full tuh kan. Nah, terkait masih puasa nih Ustadz, apa yang membatalkan puasa gitu Ustadz? Yang membatalkan puasa banyak, diantaranya makan, minum. Jangan beralasan saya nggak sahur, akhirnya makan di siang hari nggak bisa. Sahur itu sunnah hukumnya, ya kan? Nggak wajib, sunnah. Terus tetap karena kesiangan contohnya, karena kesiangan nggak bisa, itu nggak jadi alasan. Tetap puasa harus dijalankan, nggak akan mati kok. Itu cuma satu hari kita nggak berpuasa. Yang pertama makan, minum, membatalkan puasa tentunya ya. Terus pokoknya yang masuk dari 7 lubang yang ada dalam tubuh kita itu adalah membatalkan puasa. Menggunjing orang, puasa. Memfitnah orang, puasa. Itu makanya Allah itu benar-benar memberikan peringatan kepada kita itu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni its. Ya. Artinya di ayat tersebut itu kita tidak boleh membicarakan keburukan orang lain. Apakah mau kalian memakan daging saudara sendiri yang sudah mati? Tentu akan merasa jijik, ya kan? Nah, itu jadi orang yang membicarakan orang lain itu akan seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Nah, itu. Masya Allah, baik banget yang membatalkan puasa Ustadz. Berarti termasuk banyak juga nggak boleh mandi siang hari, boleh mandi, cuman kan nggak boleh sampai berendam di bak, terus lama-lama, takutnya kan menjadi makruh ya Ustadz. Berendam nggak masalah, artinya pokoknya jangan kentut di dalam air, diantaranya jangan kumur-kumur sehingga masuk air ke dalam atau kehirup ke hidung tuh nggak boleh. Ketelan deh, batal, dilanjutin batalnya. Karena disengaja kan. Iya. Gitu. Baik Ustadz, kita akan lanjut pembahasan setelah yang satu ini. Tentunya pemirsa Lentera Islam jangan kemana-mana, tetap dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.